Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati video ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmetika dengan benar. 2. Menemukan rumus suku ke n dari suatu barisan aritmetika dengan tepat. 3. Menerapkan rumus suku ke n dari suatu barisan aritmetika dengan secara benar. 4. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar. Nah, untuk peta konsepnya di sini kita akan mempelajari A atau suku awal atau suku pertama, kemudian beda atau B, kemudian suku ke N atau UN. Nah, coba perhatikan masalah di sini. Ibu Lina, seorang perajin batik di Magelang, dapat menyelesaikan 8 helai kain batik selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Ibu Lina harus menyelesaikan 12 helai kain batik pada bulan kedua, 16 helai kain batik pada bulan ketiga, dan 20 helai kain batik pada bulan keempat. Nah, di sini dia menduga banyaknya kain batik untuk bulan berikutnya selalu 4 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, dapatkah kalian membantu Ibu Lina memperkirakan banyaknya kain batik yang diselesaikan pada bulan ke-10? Bisa enggak? Oke, sebelum menjawab permasalahan Ibu Lina tadi, coba kita isi dulu tabel ini. Nah, oke, tadi pada bulan pertama berapa? Iya, 8. Bulan kedua 12. Iya. Bulan ketiga kira-kira berapa ya? Nah, bulan ketiga yaitu 16, bulan keempatnya 20, kemudian bulan kelimanya 24. Coba perhatikan pola bilangannya. Nah, apakah selisih dari banyak helai kain batik untuk 2 bulan berturut-turut ini selalu sama? Nah, iya benar. Kemudian berapa selisihnya? Ya, benar. Selisih dari banyak helai kain batik untuk 2 bulan yang berurutan selalu sama, yaitu 4. Nah, jika selisih dari barisan itu dinamakan beda dan dilambangkan dengan B, kemudian bulan pertama itu dinamakan suku pertama, dilambangkan dengan U1, bulan kedua dinamakan suku kedua dan dilambangkan U2, bulan ketiga adalah suku ketiga dan dilambangkan dengan U3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang coba bisa nggak kalian menjabarkan suku-suku tersebut sehingga membentuk suatu pola? Oh ya, benar sekali. Pola yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, jadi suku pertamanya tadi adalah 8, suku keduanya tadi 12. 12 itu didapat dari 8 ditambah 4 dan seterusnya seperti ini sampai dengan suku kelima di sini 8 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah
4. Nah, 4-nya di sini sebanyak 4 kali. Nah, berarti bisa kita ubah menjadi 8 ditambah 4 kali 4 ya. Nah, 4 di sini ini didapat dari N 5 dikurangi dengan 1. Iya. Berarti kita dapatkan UN adalah 8 ditambah N kurangi 1 kali 4. Dengan N-nya di sini tadi adalah bulan. Nah, kemudian kalau kita misalkan A itu sebagai suku pertama, B sebagai beda, dan N menyatakan banyaknya suku, berapakah UN-nya? Nah, iya betul. Maka kita dapatkan UN itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, rumus ini dikenal dengan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan? Apa itu barisan aritmatika? Iya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola tertentu di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, jadi kita dapatkan rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, N itu banyak suku, dan UN itu adalah suku ke N. Nah, sekarang kita selesaikan masalah yang awal tadi. Masih ingat masalah tentang Ibu Lina? Kita lihat dulu masalah Ibu Lina. Nah, ini tadi suku pertama 8, kemudian kita dapatkan bedanya yaitu 12 kurangi 8. Kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Iya. Didapatkan suku pertama 8, bedanya 4. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi apa? Suku ke 10. Iya. Oke, ingat rumus suku ke N tadi adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya. Tinggal kita substitusikan. N-nya di sini 10, A-nya adalah 8 ditambah N lagi 10 dikurangi 1 kali B. B-nya adalah 4. Ya. Maka kita dapatkan 8 ditambah 10 kurangi 1 9, 9 kali 4 36. Ya, 8 ditambah 36 yaitu 44. Jadi dapat kita simpulkan, jadi banyaknya kain batik yang diselesaikan Ibu Lina pada bulan ke-10 adalah 44 helai. Oke, kita lihat ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini Ibu Dewi seorang penjual tanaman aglonema. Dapat menjual 6 tanaman aglonema setiap hari. Permintaan tanaman aglonema saat ini semakin meningkat, sehingga dia dapat menjual 9 tanaman aglonema pada hari kedua dan 12 tanaman aglonema pada hari ketiga. Dia memastikan tanaman aglonema pada hari berikutnya selalu bertambah 3 tanaman dari hari sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, pada hari keberapa Ibu Dewi dapat menjual 63 tanaman aglonema? Oke, coba kita lihat apa yang diketahui dari soal tersebut. Iya, yang pertama yang diketahui adalah nilai A atau suku pertama yaitu 6. Kemudian UN-nya yaitu suku ke N-nya adalah 63, bedanya adalah 3. Yang ditanyakan adalah nilai N. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, masih ingat ya rumus suku ke N-nya yaitu apa? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya, tinggal kita substitusikan. UN-nya 63, A-nya 6, N-nya yang kita cari, bedanya 3. Oke, tinggal kita selesaikan aja.
63 sama dengan 6 ditambah 3N dikurangi 3. Kemudian ini ya 6 dikurangi 3 berapa? Iya. Kemudian 63 dikurangi dengan 3 tinggal 60. Oke, kita dapatkan 3N sama dengan 60, jadi N-nya adalah 20. Nah, apa kesimpulannya? Ya, jadi Ibu Dewi dapat menjual 63 tanaman aglonema pada hari ke-20. Iya, betul sekali. Kita ke contoh selanjutnya. Pernah belum ke Candi Borobudur? Iya, kalau belum pernah besok ke sana ya. Nah, di sini Candi Borobudur itu memiliki stupa berlubang atau terawang yang terdapat pada teras 1, 2, dan 3. Teras terawang itu ini ya, berlubang ini, yang membentuk suatu barisan aritmatika dengan jumlah stupa pada teras 3 adalah 16 stupa dan selisih dari setiap teras adalah negatif 8. Tentukan pola barisan bilangan aritmatika pada stupa berlubang pada Candi Borobudur tersebut. Nah, kira-kira baris mana ya cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan masalah tentang stupa Candi Borobudur tadi, apa yang dapat kita ketahui? Ya, yang pertama yaitu suku ketiga, yaitu suku ketiganya adalah 16 dan bedanya adalah negatif 8. Yang ditanyakan adalah pola barisan. Nah, kemudian penyelesaiannya masih ingat ya rumus suku ke N dari barisan aritmatika apa? Iya, A ditambah N-1 kali B ya. Nah, A ditambah N-nya adalah 3 kurangi 1, 2, berarti A ditambah 2B sama dengan 16. Nah, bedanya berapa? Negatif 8. Oke, maka kita dapatkan A sama dengan 16 dikurangi 2 kali negatif 8, berarti A-nya adalah 32. Kemudian kita cari suku keduanya. Suku keduanya yaitu A ditambah B, tinggal kita jumlahkan aja, 32 ditambah negatif 8 yaitu 24 ya. Nah, jadi pola barisan bilangan aritmatika pada stupa Candi Borobudur yang terbentuk adalah 32, 24, 16. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalian bisa latihan soal ini. Nah, ada 2 latihan soal. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan video ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menemukan rumus jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika dengan tepat. 2. Menerapkan rumus jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika secara benar. 3. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmatika dengan benar. Untuk peta konsepnya ini, nah silahkan perhatikan masalah ini.
Pak Andi seorang karyawan kontrak sebuah perusahaan konstruksi baja, mendapatkan gaji pertama sebesar Rp1.500.000. Apabila gaji karyawan tersebut dinaikkan sebesar Rp50.000 setiap bulannya, dapatkah kalian menghitung keseluruhan gaji yang diterima Pak Andi selama 1 tahun pertama? Bisa tidak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, masih ingat tidak kalian dengan rumus suku ke N? Nah, ini yuk kita coba, kita isi dulu. Ya, U1 dilambangkan dengan A, maka U2 A ditambah dengan B, bedanya ya. Kemudian U3 adalah A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, U5A ditambah 4B sampai dengan UN ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B ya. Dan kita lanjutkan. Nah, apabila tiap suku pada barisan aritmatika di atas kita jumlahkan dan dilambangkan dengan SN, maka berapakah SN? Ya, benar sekali. Kita peroleh hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. SN sama dengan A, ini suku pertama, ditambah A plus B, suku kedua, ditambah A plus 2B, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, sekarang apabila urutan penjumlahan ini kita balik, mulai dari UN, berarti UN di sini ya, sampai dengan A, berarti A-nya kita balik saja di sini. Dapatkah kalian menunjukkan SN yang baru? Nah, bagaimana SN-nya? Ya, benar. SN yang kita peroleh adalah UN ditambah UN kurangi B ditambah UN kurangi 2B sampai dengan A ya. Nah, sekarang apabila SN yang pertama tadi, yang A di depan, dan SN yang baru, yaitu UN-nya yang di depan, kita jumlahkan, dapatkah kalian menentukan hasil penjumlahan tersebut? Ya, benar sekali. Hasil penjumlahannya adalah ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian tinggal kita jumlahkan, kita dapatkan ya SN ditambah SN2 SN, kemudian A ditambah UN, kemudian ini A ditambah UN, karena ini sama ini habis ya, ternyata sampai dengan A ditambah UN lagi. Jadi kita dapatkan di sini 2 SN, ini kan A plus UN nya sebanyak N, berarti N kali dengan A ditambah UN. Nah, kita dapatkan SN sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah dengan UN. Nah, kalian ingat ya, rumus UN, rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, dan kita lihat berapakah SN-nya. Kalau UN-nya ini adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Iya, benar. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, rumus ini dikenal dengan rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Nah, sekarang apa yang kalian dapat simpulkan dari deret aritmatika itu? Ya, jadi deret aritmatika adalah hasil penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, kemudian rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Dengan A adalah suku pertama, B adalah beda, N banyak suku, SN adalah jumlah N suku pertama. Nah, sekarang kita selesaikan masalah yang Pak Andi tadi ya.
Masih ingat soalnya? Kita lihat soalnya. Ya, ini. Jadi suku pertamanya di sini 1.500.000, kemudian bedanya adalah 50. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Iya, diketahui A 1.500.000, B-nya adalah 50. Yang ditanyakan adalah S12. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya, N-nya adalah 12 bagi 2 yaitu 6 dikalikan dengan 2 kali 1.500.000 yaitu 3 juta ditambah 12 kurangi 1 11 kali 50.000 berarti 550.000. 6 dikalikan 3.550.000 yaitu 21.300.000. Jadi kita dapatkan keseluruhan gaji yang diterima Pak Andi selama 1 tahun pertama adalah Rp21.300.000. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah hasil produksi dari jurusan mesin ya di sekolah kita nggih. Nah, ini soalnya pesanan rak besi di unit produksi SMK Muhammadiyah Mungkit selalu meningkat setiap bulan dan mengikuti barisan aritmatika. Pada bulan kedua mendapat pesanan 5 buah. Kemudian jumlah pesanan pada bulan keempat dan bulan ke-6 mencapai 28 buah. Jadi pada bulan keempat ditambah dengan bulan ke-6 itu hasilnya adalah 28. Tentukan jumlah total pesanan rak besi sampai bulan ke-11. Yuk, kira-kira berapa? Yang diketahui yaitu pertama tadi adalah suku keduanya yaitu 5. Kemudian U4 ditambah U6 adalah 28. Kemudian yang ditanyakan adalah S11-nya. Oke, U2-nya 5, berarti A ditambah B adalah 5 di sini sebagai persamaan pertama. Kemudian U4 ditambah U6 sama dengan 28. U4 itu adalah A ditambah 3B, U6 A ditambah 5B sama dengan 28. 2A ditambah 8B sama dengan 28. Maka kita dapatkan ini kita bagi 2, A ditambah 4B sama dengan 14. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusikan. Kita eliminasi dulu ya. Eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Didapatkan 3B sama dengan 9. Berarti bedanya adalah 3. Oke, kemudian kita substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Didapat A plus B sama dengan 5, B nya 3. Berarti A nya adalah 2. Nah, kemudian yang ditanyakan apa tadi? Jumlah 11 suku pertama. Berarti 11 suku pertamanya Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. N nya adalah 11, maka kita dapatkan di sini 11 per 2 kali 2 kali 2 ditambah 11 kurangi 1 kali 3, bedanya 3. Oke, 2 kali 2 4 ditambah 10 kali 3 30, berarti 11 per 2 kali 34. Kita dapatkan 187. Jadi jumlah total pesanan rak besi unit produksi SMK Muhammadiyah Mungkit sampai bulan ke-11 sebanyak 187 buah. Selanjutnya ke contoh soal kedua. Nah, ini suatu pabrik sepatu ya. Suatu pabrik sepatu memproduksi sepatu jenis kasual di tahun pertamanya sebanyak 1960 pasang. Karena banyaknya pesaing dan kendala pemasaran, pabrik menurunkan jumlah produksi sebesar 120 pasang. Begitu juga pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.
dengan jumlah penurunan yang sama sampai pada tahun ke-12. Berapa pasang sepatu kasual yang telah diproduksi pabrik tersebut dari tahun pertama hingga tahun ke-12? Ayo, apa saja yang diketahui dari soal ini? Ya, apa yang diketahui? A adalah 1960, kemudian B atau selisihnya negatif 120 karena terjadi penurunan, kemudian N-nya adalah 12. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertamanya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Tinggal kita substitusikan saja. N-nya adalah 12 per 2 kali A-nya adalah 1960, berarti 2 kali 1960 ditambah 12 kurangi 1 kali bedanya negatif 120. 2 kali 1960 3920 ditambah negatif 1320 dikalikan 6, kita dapatkan 15.600. Jadi kesimpulannya adalah jadi jumlah sepatu yang diproduksi hingga tahun ke-12 adalah 15.600 pasang. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, ini adalah latihan soal untuk memperdalam materi dari aritmatika. Bisa kalian kerjakan di rumah ya, ini ya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya bisa dibaca. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah dengan video ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan suku ke N dari suatu barisan geometri dengan benar. 2. Menemukan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dengan tepat. 3. Menerapkan rumus suku ke N dari suatu barisan geometri dengan benar. 4. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan benar. Ini adalah peta konsepnya. Di sini ada yang namanya suku awal, sama dengan barisan aritmatika ya. Suku awal itu dilambangkan dengan A. Kemudian di geometri itu ada yang namanya rasio, dan suku ke N juga sama, UN lambangnya. Nah, coba amati permasalahan berikut. Hasil pendataan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk suatu desa setiap tahun mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2016, penambahan jumlah penduduk sebanyak 6 orang. Pada tahun 2017, penambahan penduduk sebanyak 18 orang, dan pada tahun 2018 penambahan penduduk sebanyak 54 orang. Petugas BPS menduga pertumbuhan jumlah penduduk dari desa tersebut akan mengikuti pola perbandingan yang tepat. Dapatkah kalian memperkirakan penambahan penduduk pada tahun 2021? Bisa tidak? Sebelum membantu menjawab permasalahan petugas BPS, mari kita isi tabel di bawah ini berdasarkan cerita tersebut. Nah,
tadi penambahan penduduk pada tahun 2016 kita misalkan sebagai tahun pertama, yaitu sebanyak 6. Kemudian tahun keduanya yaitu tahun 2017 sebanyak 18. Kemudian tahun ketiga tadi berapa ya? Tahun 2018? Iya, 54. Nah, kira-kira di tahun ke 2019 atau tahun keempat, tahun 2019 atau tahun keempat, kira-kira berapa di sini? Iya, sebesar 162. Kemudian tahun kelimanya 486 ya. Coba kita lihat tabelnya ini ya. Nah, sekarang apakah perbandingan dari penambahan jumlah penduduk untuk 2 tahun yang berurutan selalu sama? Jika iya, berapa perbandingannya? Ya, benar sekali. Perbandingan dari penambahan jumlah penduduknya selalu sama, yaitu berapa? 3. Nah, sekarang jika perbandingan yang sama itu disebut dengan rasio dan dilambangkan dengan R, kemudian misalkan tahun pertama itu disebut sebagai suku pertama, dilambangkan dengan U1. Tahun kedua yaitu suku kedua dan dilambangkan dengan U2. Tahun ketiga yaitu suku ketiga dilambangkan dengan U3 dan seterusnya. Dan dapatkah kalian menjabarkan masing-masing suku sehingga membentuk sebuah pola? Ya, pola yang terbentuk adalah seperti ini ya. U1 tadi 6, kemudian U2 tadi 18. 18 itu didapat dari 6 kali 3. 6 kali 3 itu sama dengan 6 kali 3 pangkat 1, sama dengan 6 kali 3 pangkat 2 dikurangi 1. 2 di sini adalah N-nya. Kemudian U3 sama dengan 6 kali 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6 kali 3 pangkat 3 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk U4 adalah 6 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3 pangkat 3 sama dengan 6 kali 3 pangkat 4 kurangi 1. Kemudian U5 sama dengan 6 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, berarti sama dengan 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan 6 kali 3 pangkat 5 dikurangi 1 ya. Maka kalau sampai dengan N, kita dapatkan UN sama dengan 6 kali 3 pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, sekarang misalkan A itu sebagai suku pertama, R sebagai rasio atau perbandingan, dan N sebagai banyaknya suku. Berapakah UN? Iya, benar sekali. Kita dapatkan UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi dengan 1. Nah, rumus tersebut dikenal sebagai rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan pola tertentu di mana perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Maka kita dapatkan rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1, dengan A adalah suku pertama, R rasio atau perbandingan, N banyak suku, UN adalah suku ke N.
terkait masalah di awal, sudah dapatkah kalian membantu petugas BPS memperkirakan penambahan penduduk pada tahun 2021? Apa tadi yang diketahui? Iya, A-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Maka U6-nya berapa? U6 itu adalah penambahan penduduk pada tahun 2021. Nah, kita dapatkan UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1. A-nya adalah 6, R-nya 3, N-nya 6 di sini. Berarti 6 kali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. Jadi U6-nya adalah 1458. Jadi penambahan penduduk pada tahun 2021 adalah 1458 orang. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Perencanaan mesin perkakas memerlukan 4 roda gigi A, B, C, dan D yang satu sama lain merupakan penggerak dan yang digerakkan. Roda gigi tersebut diletakkan berurutan dan putaran roda giginya membentuk barisan geometri. Tentukan berapa putaran per menit roda gigi D jika diketahui putaran roda gigi A 30 putaran per menit dan B 60 putaran per menit. Nah, dari soal ini kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, apa yang diketahui? Ya, barisan geometrinya tadi berarti yang A 30, B-nya 60. Berarti kita dapatkan suku pertama 30 dan suku keduanya 60. Yang ditanyakan adalah suku keempat. Nah, kita ingat rumus UN dari barisan geometri adalah AR pangkat N kurangi 1. Kita cari terlebih dahulu yaitu rasionya. Ya, rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, 60 dibagi 30, yaitu 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke suku keempat, ke U4-nya. Berarti U4 sama dengan AR pangkat 3. Berarti 30 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 kali 30, yaitu 240. Jadi putaran roda gigi D adalah 240 putaran per menit. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini hama wagang. Kita lihat permasalahannya apa. Ya, pada hari keempat ditemukan 54 ekor wagang pada 1 hektar tanaman. Namun pada hari ke-8 ditemukan 4.374 ekor wagang yang baru. Apabila perkembangan hama wagang tersebut mengikuti pola barisan geometri, tentukan hama wagang yang ditemukan pada hari ke-5. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Apa yang diketahui dari soal ini? Nah, yang diketahui adalah suku keempatnya 54 ekor dan U8-nya adalah 4.374. Yang ditanyakan adalah suku kelima atau U5-nya berapa. Masih ingat ya rumus suku ke N dari barisan geometri apa? Ya, UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Oke, kemudian pertama kita cari dulu yaitu rasio. Bagaimana cara mencari rasionya? Tinggal kita bandingkan aja suku 8 dibandingkan dengan suku keempat. Berarti 4.374 dibagi 54. Kita dapatkan R pangkat 4-nya itu 81. 81 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 4. Berarti R-nya adalah 3. Kemudian kita substitusikan R sama dengan 3 ke suku keempat untuk mendapatkan nilai A, sehingga didapat AR pangkat 3-nya tadi. Ini adalah suku keempat, U4-nya 54,
AX pangkat 3 sama dengan 54, maka A sama dengan 54 dibagi X pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3, yaitu 54 dibagi 27. Kita dapatkan A-nya adalah 2. Yang ditanyakan apa tadi? Suku kelima, tinggal kita substitusikan saja. Berarti U5 sama dengan AX pangkat 4, berarti 2 kali 3 pangkat 4. Kita dapatkan 162. Nah, jadi hama wereng yang ditemukan pada hari kelima sebanyak 162 ekor. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Baiklah, kalau tidak ada, kalian bisa mengerjakan latihan soal di sini, mungkin bisa dikerjakan di rumah untuk memperdalam materi tentang barisan geometri. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.